Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Kris Aprilioni, Direktur Marketing Jasa Utama Kapital Sekuritas. Dan Mas Kris, ini sudah ada penelpon yang masuk, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Ya, halo, selamat sore. Dari Hidayat, Jakarta. Oke, baik Pak Hidayat, silakan di sini ada Pak Kris. Baik, selamat sore Pak Kris. Saya Ya, mau sore Pak. tanya, untuk IMAS saya punya di 945 sama BRIS 2070. Sama saya mau masuk WSKT di harga berapa Pak? Terima kasih. Baik, itu saja ya Pak Hidayat. Untuk Ya, jangka pendek atau jangka menengah panjang? jangka pendek sama menengah deh. Oke, Ya, suatu medium ya. iya, ya. Baik, terima kasih. Ya. Oke, mungkin kita langsung saja mengulas ini untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Hidayat tadi. IMAS kalau sudah punya posisi di 945, bagaimana pergerakannya untuk jangka pendek menengah, Mas Kris? IMAS 945 itu berada area support sih, 940 itu area supportnya. Selama di atas 940 harusnya IMAS akan ngetes di area 1050. Jadi perhatikan area 1050 ya, selama 1050 yang nggak bisa di break, better sell on strength di sekitar 1050. Tapi kalau di break mungkin area supportnya naikin di 1050 gitu. Jadi secara short term mungkin dengan ada ekonomi yang kembali pulih, terus IMAS juga ada beberapa mobil-mobil listrik yang mungkin akan menjadi sentimen positif ya untuk penjualan yang di Jakarta. Jadi ini juga menjadi positif untuk IMAS itu sendiri. Jadi perhatikan area 940 ya. Baik, 940 menjadi tahanan kuat ya dari pergerakan IMAS, jangan sampai jebol juga. Kemudian kalau ada peluang resisten di 1050, mungkin kalau gagal tembus sell on strength yang disarankan ya Mas Kris ya, untuk IMAS. Betul. Oke, hari ini IMAS naik 3,65% di 995. Sebenarnya sudah ada cuan di sana ya untuk IMAS. Oke, kemudian BRIS 2070. Kita lihat. Untuk BRIS sendiri terlihat masih kurang cukup menarik ya, dari sisi pergerakan harganya juga masih range sideways di area 2030 sampai ke area 2170. So untuk sementara kemungkinan lebih baik untuk ditradingkan di area situ dulu sampai nanti jika dapat close di area 21 di atas 2170 mungkin baru bisa di hold lebih panjang. Tapi untuk sentimennya agak sedikit cukup berat untuk BRIS sendiri. Oke. Jadi itu dia range-nya 2030 sampai dengan 2170, karena sudah punya posisi 2070 sambil dilihat pergerakannya apakah pelemahan dari hari ini 1,89% akan menuju support atau tidak begitu ya. Jadi lebih kepada untuk trading saja ya Mas Kris ya. Yep. Oke, itu BRIS. Lanjut ke WSKT. The best entry dari Anda ini di level berapa? Oke, WSKT ini ada area resistance di 10-10 ya. Jadi mungkin harusnya WSKT ini ada koreksi dulu sampai di area 930 sampai 910 untuk area entry-nya untuk kembali mengalami new high-nya lagi. Dari sektor konsumsi sendiri masih cukup menarik. Memang waskita ini ketinggalan dibandingkan tiga karya-karya yang lain ya. Jadi mungkin bisa entry di area 910 sampai 930. Baik, itu dia 910, 930 kalau mau masuk, jadi buy on weakness ya. Tunggu ada pelemahan menuju ke sana untuk Bapak Hidayat di Jakarta. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Kita menjawab pertanyaan dari line WhatsApp interaktif dari Bapak Victor di Malang. Selamat sore, menanyakan BEKS ini Mas Kris, hari ini ARB. Lantas prospek dalam 1 minggu akan kemana? Entry level apakah masih boleh di BEKS? BPD BEKS Banten sendiri ya. kelihatannya masih cukup berat ya. Kalau kita lihat dari kinerjanya sendiri masih belum tergambarkan kalau BEKS itu dapat bersaing dengan bank-bank lain gitu. Dibandingkan BEKS jauh lebih baik, kalau saya lebih mending masuk ke Bank Jawa Baratnya ya, yang secara uptrendnya masih cukup bagus. Sedangkan BEKS sendiri dengan ARB-nya itu kemungkinan masih dapat turun yang lebih dalam lagi. Jadi sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Berarti tidak disarankan. Jadi kalau mau masuk di BJBR saja yang hari ini sedang melemah 1,72% ya. Kalau untuk masih jauh lebih baik BJBR ya, karena memang masih ada dividennya dan kinerjanya juga masih bagus. Even dibandingkan dengan tahun lalu, BJBR masih meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Oke, itu dia untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Victor di Malang, dan sudah ada penelpon yang masuk lagi nih Mas Kris. Kita akan coba sapa. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore.
Selamat sore Pak Pras. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Saya Henry dari Tangerang Selatan. Baik, Pak Hendri, silakan, di sini ada Pak Kris nih. Selamat sore Pak Kris. Ya, sore Pak. Ya, saya mau tanya untuk BBCA dan BBRI, di mana keduanya ini kan belakangan sudah naik kencang, terutama BBCA. Iya. Nah, pertanyaan saya, best entry untuk keduanya ini di berapa ya? Kalau saya baru mau masuk lagi. Oke, memanfaatkan pelemahan begitu ya. Iya, betul. Baik, BBCA dan BBRI sama-sama entry level begitu ya, Pak Ya, Hendri. itu aja Pak. Baik, Pak Pras. itu Pak Pras. saja. Ya, itu aja Pak Pras. Oke. Terima kasih Pak Pras dan Pak Kris. Iya, Pak Selamat Hendri. sore. Selamat sore. Sektor perbankan ini masih menjadi backbone dari pergerakan indeks harga saham gabungan, memanfaatkan pelemahan dari hari ini minus 0,22% di 34.725, masih ada peluang untuk entry atau menunggu di bawah lagi, Mas Kris? Dengan BCA, kalau saya lihat sih untuk BCA sendiri, jikapun ada pelemahan, seharusnya tidak terlalu dalam ya. Jadi mungkin di area 34, mungkin di bawah 34.500 dapat jadi area entry untuk BCA sendiri. Oke. Kalau BBRI sama, pelemahannya juga tidak terlalu signifikan seharusnya, karena udah turun cukup dalam dan ISG masih bullish sehingga biasanya koreksinya tidak terlalu dalam. Jadi untuk BRI sendiri area sekarang sampai 3.900 mungkin sudah bisa area cicil beli. Oke, current price boleh hajar kanan berarti untuk Bank BRI. Iya, kalau BRI boleh. Nah, untuk peluang reboundnya Bank BCA tadi ke level berapa ya? Kalau kita sudah berhasil menunggu di 34.500 tadi. Oke, BBCA sendiri dengan adanya isu stock split ya seharusnya menjadi sentimen positif. Mungkin bisa ngetes area resistance lagi di area 36.200-nya itu. Oke, 36.200 peluangnya. Kemudian Bank BRI sampai seberapa kuat? BRI dengan selesainya isu seharusnya sudah tidak ada pemberat lagi untuk BRI dapat kembali naik. Jadi resistance selanjutnya di area 4.300 seharusnya dapat menjadi resistance yang dapat dites oleh BRI ke depannya. Ditambah juga dengan window dressing di akhir tahun, seharusnya banking akan menjadi salah satu sektor yang menjadi pilihan ya, karena pergerakan harga-harga sahamnya pun masih belum kembali gitu, kembali new high, terutama BBRI tadi. Baik, itu dia untuk Bapak Henry. Jadi masih banyak peluang cuan yang bisa didapatkan ya Bank BCA maupun Bank BRI dengan tadi range 34.500 sampai dengan 36.200, kemudian Bank BRI 3.900 sampai dengan 4.300 ya. Current price boleh kalau untuk Bank BRI. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Henry. Kita beralih ke wilayah Jakarta Barat ini, Mas Kris, ada Pak Joni. Selamat sore, menanyakan Indofood sudah punya di 6.700, sekarang di 6.500, lagi naik 1,17%. Tapi loss-nya bisa terbayarkan tidak dengan kenaikan Indofood nanti? Ya, dengan kembalinya bergerak saham-saham yang konvensional ya, seperti consumer, lalu big caps terutama LQ45, seharusnya Indofood dapat kembali meningkat lagi ya. Karena dari sisi kinerja harusnya juga tidak terlalu bermasalah dan masih memberikan dividen cukup menarik dari sisi dividen itu sendiri. Jadi seharusnya area 6.800 masih possible untuk dicapai untuk Indofood itu sendiri. Baik, sampai dengan 6.900. Oke, berarti di hold masih boleh ya? Ya, untuk Indofood seharusnya masih boleh. Oke, itu dia untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Joni di Jakarta Barat, dan kita akan jeda kembali sebentar. Kita akan sampaikan nanti beberapa rekomendasi saham pilihan untuk pemirsa IDX Channel, dan kami akan segera kembali sesaat lagi.